Oke, selamat malam semuanya, sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita pada diskusi kali ini di podcast Duat Podcast Manggarai Barat. Saya bicara dengan tamu istimewa kita, Bapak Jerman Donatus. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Dalam kondisi sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu, Bapak memiliki pengalaman cukup lama di kota Ende. Mungkin Bapak bisa ceritakan gimana sih keberadaan di kota Ende itu dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Baik, saya di Ende. Sebelum ke Ende, saya tamat SMP di Manggarai, terus saya ke Ende, masuk Terus SPG, Sekolah Pendidikan Guru. dulu SPG ya? SPG. Terus Setelah itu saya tamat SPG, langsung masuk di perguruan tinggi Universitas Flores. Universitas Di Universitas Flores ND di Fakultas Keguruan. Fakultas Keguruan Ya, dulu ya. Berarti dari SPG masuk ke Universitas Flores di Fakultas Keguruan. Iya. Betul. Berapa tahun itu diperkirakan? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya. Iya. Kemudian asli kan di Labuan Bajo ini. Betul. Kapan balik ke Labuan Bajo tuh? Saya masuk Labuan Bajo tahun 92. Balik ke Labuan Bajo. Iya. 92. Betul. Setelah sudah PNS atau masih belum PNS, masih honor ketika honor, itu? ya, honor, ya. Pengalaman apa kira-kira yang bisa diceritakan kepada sahabat semuanya ketika di ND? Karena ND ini kan punya sejarah, di mana di situ adalah Bung Karno juga pernah tinggal di situ selama persinggahannya. Terima kasih selalu tentang pengalaman saya di ND waktu SPG. Iya. Ya, saya tinggal di keluarga, kebetulan keluarga kakak saya juga. Saya tinggal di situ. Saya pergi sekolah, ya cukup jauh lah dari rumah, kurang lebih 10 kilo jalan kaki. Sampai di sekolah waktu itu belum ada rame seperti sekarang ini. Iya. Setelah itu saya tamat SPG, langsung kuliah. Namun sebelum saya kuliah, pekerjaan saya di sana dulu lumayan baik. Artinya begini, membantu keluarga itu untuk kerja di sawah atau di rumah? Saya lakukan kerja jual es. Seperti itu. Jual es di kota Ende selama 3 tahun lah. 3 tahun. Selama SPG itu. Oke. Ya. Setelah itu kan kembali ke Labuan Bajo. Ya. Kira-kira apa sih perbedaan antara tinggal suasana kota Ende dengan kampung halaman di Labuan Bajo gitu? Perbedaan keadaannya gitu. Ya, dari sisi keadaannya sebenarnya tidak jauh berbeda, sama saja. Hanya memang kalau di Ende dulu kan karena saya di sana kan hanya karena kuliah sekolah, sehingga jadi situasinya agak beda. Karena waktu saya begitu kembali ke Labuan Bajo, suasananya sudah, karena pada saat itu saya sudah menjadi guru dan sudah bisa menghasilkan uang. Gitu. Belum PNS. Gitu. Iya. Terus kembali ke Labuan Bajo, masuk di SMK ya, begitu ceritanya. Iya. Apa motivasi awalnya sih masuk menjadi guru di SMK 1 Labuan Bajo? Di mana ini sekolah pariwisata awal sejarahnya gitu. Iya, begini. Begitu saya diangkat jadi pegawai negeri dan saya ditempatkan di sekolah menengah kejuruan. Ya, waktu itu namanya SMK Negeri 1 Ruteng di Labuan Bajo. Oh, begitu. Berarti sebelum pemekaran Manggarai Barat ya? Iya, masih di Manggarai. Ya, ketika pemekaran baru SMK 1 Labuan Bajo. SMK Negeri 1 Ruteng di Labuan Bajo. Oh, begitu. Lalu setelah itu kan rubah nomenklaturnya jadi SMK Negeri 1 Labuan Bajo. Motivasi sebenarnya saya mau mengajar di mana sebenarnya, tapi saya juga bersyukur waktu saya ditempatkan di sekolah kejuruan. Oh gitu. Iya, sehingga saya bisa tahu bagaimana tentang sekolah-sekolah kejuruan. Oh gitu. Iya, sejak tahun 1999. Oh gitu. Diangkat jadi sekolah kejuruan tuh. Oh. Ya.
Terus udah berapa puluh tahun nih dari masuknya itu sekarang? Sekitar Kira-kira 20 tahun. 20 tahun. Iya. 20 tahun. Selama 20 tahun, sekarang kan sudah menjadi guru senior lah di Iya. SMK 118. Betul. Selama 20 tahun ini apa kesan Bapak? Atau mungkin nanti tambah pesan yang mungkin disampaikan kepada guru-guru SMK 118 Bajo. Kesannya apa dan pesannya apa? Kesan yang pertama, saya merupakan bibit saya jadi guru dari sekolah ini. Ya, karena memang saya pertama itu apalagi di sekolah kejuruan. Kesan yang paling pertama bahwa dengan mengajar kerja di sekolah kejuruan ini saya mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman tentang bagaimana tentang sekolah kejuruan. Karena waktu itu sekolah kejuruan dulu istilahnya kan masyarakat kita belum terlalu melihat, melihat mata sebelah tentang sekolah kejuruan. Mereka melihat sebelah mata saja, anggap remeh lah. Iya betul. Jadi tidak diperhitungkan. Tidak, pokoknya mereka tidak hitung lah sekali orientasi SMA. Tapi setelah saya ikuti selama 20 tahun itu memang jauh berbeda dengan sekarang ini. Karena SMK yang sekarang ini kan sudah seperti yang ini nih, bisa menghasilkan lah anak sekolah mendidik siswa-siswa untuk siap kerja. Terus pesannya apa? Mungkin bisa disampaikan kepada guru-guru setelah 20 tahun mengabdi di sekolah ini. Ya. Untuk perbaikan sekolah ini ke depannya. Kan saya dengar kabar Pak Don itu 1 tahun lagi mau pensiun. Ya, betul. Mungkin pesan-pesannya mungkin bisa disampaikan. Yang paling pertama yang saya lihat, pengalaman saya tentang teman-teman saya yang guru yang masih muda-muda ini ke depan dan dari sekarang ini kita perlu belajar sebenarnya. Belajar terus ya. Belajar terus menerus. Terlebih untuk mendidik siswa-siswa kita yang sekolah di sekolah kejuruan supaya mereka lebih kualitasnya bagus ya. Ya, karena gurunya kualitas, muridnya kan berkualitas. Sehingga nanti begitu di dunia kerja mereka bisa digunakan, dipakai dan bermanfaat untuk masyarakat dan orang tua dan negara. Oke. Ya, gitu. Oke, sahabat semua. Terima kasih Pak Don. Demikian wawancara singkat saya dengan teman saya guru senior ini yang luar biasa. Mudah-mudahan podcast ini malam ini ya bermanfaat, dan saya kira sampai di sini. Jangan lupa nonton terus video ini, check out.